Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bang Sel. Kita bertemu di video seri pembelajaran Excel untuk pemula. Buat teman-teman yang ingin belajar Excel dan baru pertama kali bertemu dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Untuk yang sudah expert atau mahir di bidang Excel, silahkan untuk di-skip saja karena video-video saya ini memang hanya untuk yang pemula. Mudah-mudahan dengan belajar bersama di channel ini bisa meningkatkan skill teman-teman dalam menggunakan Microsoft Excel karena yang seperti kita ketahui, Microsoft Excel ini masih cukup powerful untuk mengolah data dan angka. Langsung saja ya kita mulai pembelajaran kita yang pertama ini. Pada layar tampak ada kotak-kotak kecil. Ini namanya adalah sel. Kemudian pada bagian atas ini ada huruf A, B, C dan seterusnya. Ini yang saya blok. Ke bawah ini namanya adalah kolom. Kemudian yang ke samping namanya adalah baris. Kotak-kotak kecil ini atau sel ini memiliki nama. Nama sel adalah gabungan dari kolom dan juga baris. Seperti pada video ini adalah sel D3. Untuk namanya bisa dilihat di pojok kiri atas. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, teman-teman harus paham konsep ini ya, biar kedepannya nanti dalam mempelajari Microsoft Excel, teman-teman lebih cepat dan lebih mudah memahami. Lalu di pojok kiri bawah, di sini ada nama worksheet atau lembar kerja. Teman-teman bisa mengubah namanya sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya tuliskan saja database misalnya. Selanjutnya untuk mengubah tampilan, teman-teman bisa klik pada pojok kanan bawah. Di situ ada skala, bisa mengecilkan dan membesarkan tampilan layar. Selanjutnya di bagian atas layar ini ada banyak menu seperti menu file di sini. Nah, kita klik saja. Ini ada option, fungsinya untuk menyeting settingan komputer teman-teman agar memudahkan di saat buat kerja. Lalu ada juga menu home. Di sini ada banyak sekali tools. Nanti kita akan pelajari sambil jalan saja ya masing-masing tools ini. Lalu ada juga tab insert. Ini juga ada banyak tools di situ. Kita nanti akan sambil belajar kita akan tahu satu persatu apa sih kegunaan dari tools-tools ini. Seperti itu saja daripada saya jelaskan satu persatu tanpa praktek nanti malah bingung sendiri. Ada banyak tab lain diantaranya seperti back layout, formula, kemudian data, view, review, dan juga ada tab developer. Nah, developer ini pada settingan default memang tidak ada. Ini digunakan nanti jika teman-teman mau menggunakan VBA, Visual Basic Application. Nanti lama-lama kalau teman-teman terus belajar di sini nanti juga akan sampai ke situ. Di bagian kanan bawah dan juga samping kanan selain ada tombol skala juga ada scroll bar. Yang bawah ini adalah horizontal scroll bar, lalu yang samping kanan adalah vertical scroll bar. Tentunya ini gunanya adalah untuk menggeser tampilan layar ya. Nanti pasti kalau teman-teman sudah mengerjakan data dalam jumlah besar, maka scroll bar ini pasti dibutuhkan. Selanjutnya di bagian atas kiri ini ada namanya Quick Access Toolbar. Teman-teman bisa men-setting sesuai kebutuhan. Misalnya teman-teman sering membutuhkan tool untuk print atau print preview dan sejenisnya bisa disetting untuk ditempatkan di situ. Kemudian juga pada pojok kanan atas, sebelah atas ya. Di situ ada tanda ini min untuk minimize. Jadi ini tidak menutup ya, hanya meminimize tampilan layar. Lalu juga ada maximize ini untuk memaksimalkan tampilan dan juga tombol tanda silang untuk menutup lembar kerja. Kemudian tombol ini gunanya adalah untuk ini kita menyembunyikan semua menu. Jadi tampilannya yang ada hanya heading dan juga formula bar. Ada 3 pilihan. Kemudian show tabs ini untuk menampilkan hanya tabsnya saja, dan juga full tabs and command. Jadi ini tampilan full penuh, toolnya semua sekaligus kelihatan di sini. Kemudian formula bar ini bisa kita atur sesuai kebutuhan. Kita tarik ke bawah juga bisa, ke atas juga bisa. Tampilan defaultnya seperti ini. Selanjutnya kita coba buat tabel saja ya, karena Microsoft Excel ini identik dengan data dan juga tabel. Kita akan coba buat tabel di pertemuan yang pertama ini. Kita letakkan kursor di sel B2.
Ya, ingat-ingat nama sel B2, lalu kita ketik saja seperti biasa, tekan caps lock pada keyboard agar tulisannya menjadi huruf besar semua. Kita tekan tab untuk berpindah ke kanan, kalau untuk berpindah ke bawah kita tekan enter. Untuk merapikan kolom, kita bisa letakkan kursor di batas kolom lalu tarik satu persatu seperti ini. Ini adalah di tahap awal seperti ini, tapi nanti kalau teman-teman sudah expert, teman-teman bisa lakukan yang lebih cepat lagi. Kita undo ya. Nah, tadi saya undo. Undo ini adalah untuk membatalkan tindakan terakhir. Cara kedua adalah dengan meletakkan kursor di batas kolom lalu double klik di situ, maka otomatis juga akan merapikan kolom. Tapi cara yang tercepat adalah ini. Yang paling saya sukai adalah letakkan kursor di pojok kiri atas lalu klik di situ untuk menyeleksi semua worksheet. Selanjutnya letakkan kursor di batas kolom dan double klik. Maka semua kolom ini otomatis akan menyesuaikan dan otomatis rapi dengan data yang ada pada sel. Selanjutnya kita coba untuk memberikan nomor. Kita ketik satu persatu seperti ini juga bisa. Tapi teman-teman akan lebih mudah jika menggunakan Excel. Cukup ketikkan 1, lalu di bawahnya 2, selanjutnya kita blok, letakkan kursor di pojok kanan bawah lalu tarik ke bawah. Ini namanya drag ke bawah, drag and drop untuk mengcopy data yang ada. Inilah kelebihannya Excel, jadi kita nggak harus ketik satu persatu semua, nggak harus ya. Nanti kalau sudah expert, teman-teman bisa menggunakan rumus. Ada banyak sekali rumus di Microsoft Excel untuk memudahkan pekerjaan. Untuk nomor kita bisa tengahkan, kita blok semua data atau sel yang berisi data, lalu klik pada center alignment pada tools. Nah, otomatis data ditengahkan. Selanjutnya kita akan buat border ya. Kita blok semua range, ini namanya range kalau dalam satu area yang nantinya akan diisi data. Lalu klik pada border dan pilih all border. Bisa juga dengan kita klik kanan, lalu pilih format cell. Selanjutnya pada jendela format cell kita pilih atau klik pada border. Untuk jenis bordernya kita bisa pilih. Nah, saya coba untuk yang 2 garis ini. Nah, tinggal klik-klik saja di sini. Misalnya kita mau ganti juga bisa. Nah, ini kalau format cell lebih bisa bervariasi ya untuk bordernya. Karena pada sel ini nampak yang garis tipis-tipis ini kalau dicetak ini tidak akan terlihat. Ini namanya grid line. Oleh karenanya kita perlu memberikan border pada tabel yang nantinya akan dicetak. Untuk menebalkan teks kita tinggal blok lalu klik pada bold. Sementara saya rasa cukup untuk pertemuan yang pertama ini. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan dan bisa memahami apa yang tadi saya sampaikan. Bagi teman-teman yang sudah menguasai teknik dasar ini dan ingin meningkatkan skill Excel-nya, bisa dicek video saya yang lain, khususnya pada video short. Di situ banyak rumus dan trik sehari-hari yang sering kita gunakan. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Klik subscribe ya, biar nggak ketinggalan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.